Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kunir, Bapak Rudi SPDMM, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Kunir, Bapak Susilo Adi. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Bapak Ibu SMA Negeri 1 Kunir beserta tenaga administrasi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berkumpul melalui komunitas belajar berbakti SMA Negeri 1 Kunir dengan kegiatan diseminasi digitalisasi pembelajaran dengan LMS untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Agar acara siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kelancaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebagai pembuka kegiatan, mari kita simak bersama sambutan dan motivasi dari Ketua Kombel SMA Negeri 1 Kunir. Kepada Bapak Susilo Adi SPD, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rudi SPDMM, Kepala Sekolah Negeri 1 Kunir. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Kunir. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita berusaha mengadakan kombel mungkin di semester ini yang terakhir Bapak Ibu. Setelah beberapa waktu yang lalu kombel kita mungkin agak henti Bapak Ibu. Untuk saat ini kombel kita akan kita aktifkan kembali. Tadi saya sudah koordinasi dengan Bu Lina. Di situ saya buka tadi di grup WA. Di grup WA itu bunyinya grupnya komunitas berbakti. Itu saya lihat anggotanya itu dari orang luar juga Bapak Ibu. Jadi tadi saya mau Bu Lina bagaimana kalau dibuatkan grup sendiri sehingga ini khusus untuk kombel kita. Jadi tidak ada orang lain di luar kita. Nah, ternyata tadi sudah dibuatkan sama Bu Lina, maka Bapak Ibu yang belum bergabung sudah semua ya. Terima kasih Lina. Jadi bisa bergabung Bapak Ibu. Kombel berbakti, mungkin Bapak Ibu lupa apa berbakti. Ingat Pak Gus, singkatannya berbakti? Berbagi praktek baik. Berbakti praktek baik disingkat dengan kombel berbakti. Kemudian Bapak Ibu, rencana program kami di Kombel itu nanti setiap bulan itu paling tidak ada 1 kali pertemuan kita di Kombel. Jadi rencananya kemarin sudah di waktu yang lalu sudah dibagi, ada kelompok IPA, kemudian kelompok IPS, kemudian ada kelompok bahasa dan umum. Jadi Bapak Ibu semuanya karena ada momen MGMP di setiap mata pelajarannya, maka nanti kami meminta kepada Bapak Ibu dari kelompok masing-masing ini mengisi 1 acara. Misalkan kelompok IPA, misalkan hari bulan Januari kelompok IPA untuk mengisi acara di Kombel. Nah, itu nanti berarti dari kelompok IPA itu mengeluarkan atau 1 orang guru nanti yang akan memberikan praktik baiknya. Praktik baik bisa diperoleh dari MGMP, dari workshop atau dari ikut Bapak Ibu diklat atau Bapak Ibu lihat TikTok pun bisa dipakai. Karena saya di TikTok itu banyak Bu ya. Misalkan merangkum Excel itu dengan cepat bagaimana? Itu ada. Jadi kan mungkin kita keterbatasan tidak pernah lihat sehingga itu bisa kita angkat juga untuk digunakan atau dipakai praktik baik di Kombel kita. Itu rencana kita Bapak. Bersama kita Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kunir, kepada Bapak Rudi SPDMM, kami silakan untuk
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan. Pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan kebetulan lagi hujan Bapak Ibu. Lalu ketika hujan kita membaca doanya dan tidak hafal Bapak Ibu. Allahumma sholli nabiyyina. Semoga yang diturunkan ini bermanfaat Bapak Ibu. Jadi tidak menjadikan bencana bagi kita. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu dari saya untuk masalah tentang tugas pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu untuk acara hari ini kan diseminasi. Memang Bu Bintang itu diwajibkan mengikuti, bukan diwajib aja ya, mendesimulasikan wajibnya. Kalau mengikuti kemarin kan sunnah siapa yang ikut ya kan. Dan itu memang ada poinnya Bapak Ibu. Dulu kan saya salah satu mengikuti lomba, mengikuti iklan, itu ada poin di mata saya. Jadi maka dari itu mohon Bapak Ibu untuk aktif seperti itu. Ya, apalagi nanti di semester genap ya, awal lagi. Kalau ini udah akhir Bapak Ibu. Dan saya mohon untuk kedepannya biar tidak ada masalah di pengelolaan kinerja, tolong ya. Jadi apalagi kalau sudah mendekati Desember, November, ini saya belum mengirim Bapak Ibu karena ada yang satu yang belum, sehingga semuanya belum saya kirim dan juga websitenya juga down, bermasalah. Dari kemarin di SMA Pasien juga belum kirim karena tidak bisa masih. Jadi mohon biar tidak ada permasalahan lagi sampai bingung. Saya kadang bilang, apa itu ya? Makanya kemarin juga sempat saya panggil kan, itu dalam rangka itu untuk yang kosong-kosong itu diisi untuk tugas kinerjanya. Jadi ini belum saya kirim semuanya Bapak Ibu karena saya masih menunggu proses. Ini juga saya sudah menghubungi co-pilotnya ya untuk dikerjakan, tapi itu website down ya, jadi tidak bisa hari ini mungkin. Itu saja mungkin Bapak Ibu, nanti saya mohon untuk yang menyimak dengan baik dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu kita bisa kita laksanakan. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, kita tetap semangat Bapak Ibu. Ya, bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Bapak Kepala SMA Kabupaten. Bapak Ibu, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, sering menegaskan bahwa guru juga penting memiliki pola pikir pertumbuhan. Menjadi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada murid, tetapi bagaimana dia menumbuhkan cara berpikir agar berkembang tidak hanya pada murid tetapi juga pada guru. Dan inilah yang terjadi pada salah satu sosok guru yang saat ini hadir di hadapan kita. Beliau tidak hanya meningkatkan kompetensi tetapi juga berani berkompetisi. Perlu Bapak Ibu ketahui, beliau telah menyelesaikan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPK Jawa Timur pada tanggal 10 Desember kemarin. Dan untuk mengikuti pelatihan itu Bapak Ibu harus melalui proses seleksi dengan ribuan guru di seluruh Jawa Timur. Dan sosok itu adalah Ibu Pipit Puspitasari SPD yang siang hari ini akan berbagi praktik baik hasil dari pelatihan beliau. Kepada Ibu Pipit Puspitasari SPD, kami silakan untuk memberikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama taruhan kita pada
Mungkin langsung saja Bapak Ibu. Jadi memang tujuan saya pada hari ini adalah melakukan destinasi setelah saya mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Mungkin sebelum saya ke materi, saya sedikit bercerita. Jadi awal mulanya sebetulnya peningkatan kompetensi guru ini sudah dilakukan 2 kali. Jadi yang kemarin saya ikuti itu adalah tahap kedua. Tahap pertama dan tahap sebelumnya dengan judul yang berbeda, dengan materi yang berbeda, itu biasanya dipilih dari dinas atau kalau kita SMA berarti dari cabang dinas, di mana milihnya biasanya itu cenderung acak atau terserah sekolahnya yang ditunjuk siapa. Nah itu kemarin disampaikan oleh narasumber apa dari BPDTK. Selama ini penunjukan yang seperti itu akhirnya menghasilkan orang yang guru yang mengikuti pelatihan itu hanya itu saja. Jadi tidak merata. Misalnya ini kan kebetulan temanya adalah digitalisasi pembelajaran. Kalau ada kata digital, mesti kita akan identiknya dengan teknologi ya. TIK. Pasti nanti kalau misalnya ada undangan kemudian sampai ke kepala sekolah tentang digitalisasi, berarti guru TIK yang berangkat. Kemudian misalnya, oh ini pelatihan coding, berarti guru TIK yang berangkat. Oh ini misalnya membahas tentang inklusi, oh berarti guru BK yang berangkat. Kan selama ini seperti itu. Pemahamannya dari BPDTK bahwa seharusnya semua guru punya kesempatan yang sama. Apalagi sekarang di era sekarang, di era teknologi, seharusnya itu semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan juga mendapatkan pengetahuan yang sama. Tapi seperti itu, jadi memang mulai tahap yang kedua itu dilakukan seleksi. Seleksinya menggunakan esai. Jadi menulis esai. Saya kemarin menulis esai, temanya digitalisasi pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Nah kebetulan saya mengangkat digitalisasi pembelajaran menggunakan ISP. Kemarin itu saya berkumpul dengan peserta sebanyak kurang lebih 120 se-Jawa Timur, dan ternyata tidak semua sekolah mendapatkan ISP. Sekolah kita termasuk beruntung. Kebanyakan justru sekolah kota, SMA kota itu tidak dapat. Mungkin dianggap bisa beli sendiri atau bagaimana gitu. Kan ada beberapa yang dapat dan itu ternyata tidak banyak. Jadi ketika bercerita itu yang menggunakan ISP itu hanya beberapa sekolah, termasuk SMA Negeri 1 Munir. Jadi itu yang kemudian saya angkat, saya buat semacam tulisan, esai, kemudian saya kirimkan. Tadinya saya sempat kesini begini, kok bisa saya lolos ya? Mungkin nggak ada yang daftar, mungkin yang daftar sedikit. Ternyata waktu misalnya disampaikan yang daftar banyak sampai ribuan. Tapi memang yang dipilih hanya tertentu. Dalam satu kabupaten atau kota itu hanya dipilih 1 orang. Kemudian kalau pengalaman selama di sana kurang lebih 5 hari ya, sebetulnya materinya pembelajarannya itu hampir sama dengan guru penggerak. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman yang lain, saya tanya, Bu, apakah guru penggerak? Ya, bahkan ada yang guru penggerak, ada yang pengajarnya juga gitu. Saya merasa malah, yang lainnya guru penggerak. Ternyata saya bukan guru penggerak gitu, tapi ternyata bisa kumpul dengan teman-teman yang lainnya. Termasuk kemarin satu kelas dengan Bu Sari Fisika itu dari SMA 1 Lumajang, SMA 1 Jember itu yang menang juara 1 Gempita Award 2024 guru inspiratif. Itu saya juga kemudian banyak bercerita dan berbagi itu dengan beliau. Intinya gini Bapak Ibu, ketika nanti ada pendaftaran lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk daftar. Paling tidak, karena kita di situ disuruh membuat esai ya, menulis esai. Kalaupun misalnya tidak lolos, kita punya 1-2 karya. Nah, saya biasanya kalau melihat di kelas, baik itu di internet ataupun di secara langsung, misalnya ada lomba menulis itu pasti saya usahakan ikut. Menang nggak menang itu saya usahakan. Kenapa? Kalau kita nggak menang, kita punya arsip, kita sudah membuat karya tulis, itu dikumpulkan. Nanti lama-lama banyak. Saya itu punya folder, saya kasih judul foldernya
karyaku gitu. Pokoknya apa yang saya buat itu saya masukkan di situ. Nah itu setelah saya buka ya nggak terasa ternyata sudah banyak juga. Nah kemudian kenapa yang digunakan seleksi adalah esai? Nah ini termasuk salah satu programnya dari pemerintah juga untuk meningkatkan kegiatan literasi. Seperti yang kita tahu, literasi sekarang khususnya bagi siswa itu bisa dibilang menurun ya, karena semakin canggihnya teknologi itu kebanyakan justru menggampangkan gitu, maksudnya lebih fokus kepada perkembangan teknologi. Akhirnya apa? Tingkat membaca, kemudian kreativitas menulis dan lain sebagainya itu menurun. Makanya seleksinya melalui esai. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi saya langsung ke intinya saja. Jadi pada hari ini saya akan melakukan diseminasi materi yang sudah saya dapatkan selama 5 hari di Malang. Itu adalah tentang penguatan digitalisasi pembelajaran. Secara umum seperti yang kita tahu bahwa sistem pendidikan atau pembelajaran saat ini memang kita diminta untuk fokus kepada digitalisasi, artinya era serba digital gitu ya. Bahkan pendidikan pun sekarang kita harus serba digital. Materi utamanya yaitu mengenai digitalisasi pembelajaran melalui LMS. LMS itu adalah Learning Management System. Jadi sistem pembelajaran online, gampangnya seperti itu. Kalau jenengan bingung LMS itu apa sih? Saya kasih contoh sederhananya. Kita semua pernah pakai. Kalau jenengan masih ingat di masa pandemi, waktu itu pembelajaran daring. Waktu itu kan kita bingung ya, gimana cara ngajar anak-anak padahal posisinya di rumah. Akhirnya kita menggunakan, waktu itu menggunakan apa? Google Classroom. Ya, Google Classroom, kemudian ada yang menggunakan Microsoft Teams juga. Nah, itu yang namanya LMS. Jadi sistem yang digunakan untuk belajar secara daring itu disebut sebagai LMS. Nah, kebetulan yang saya pelajari pada waktu diseminasi itu adalah LMS Moodle, namanya LMS Moodle. LMS Moodle itu dikembangkan sebetulnya terinspirasi dari penciptanya. Jadi dia orang Australia, karena tinggal di wilayah yang perbukitan. Kemudian ketika pada waktu itu tahun 1970-an itu masih sistem sistem digitalisasi belum secanggih sekarang. Lebih banyak menggunakan radio pada waktu itu. Nah, akhirnya terpikirkan untuk bagaimana sih menciptakan sistem pembelajaran yang bisa dilakukan dengan jarak jauh. Itu inspirasi awalnya seperti itu, tapi ya tidak langsung kemudian jadi model seperti sekarang gitu ya. Tapi dikembangkan sampai akhirnya menjadi model. Sebetulnya model itu hampir sama dengan Google Classroom, cuma isinya jauh lebih lengkap, jauh lebih kompleks. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah guru penggerak, ada Bu Wiwi dan Pak Rudi juga ya. Yang digunakan LMS yang digunakan adalah LMS-nya guru penggerak. Jadi kemarin waktu kelas di Malang itu, waktu saya pelatihan, karena kebanyakan guru penggerak itu mereka sudah tidak asing. Tapi karena saya tidak pernah ikut guru penggerak, baik itu seleksi ataupun sampai lolos, jadi benar-benar belajar dari nol. Dan itu memang banyak sekali. Intinya kurang lebihnya sama, mirip dengan Google Classroom. Jadi kita bisa mengunggah materi itu dalam bentuk tulisan bisa, file PDF bisa, kemudian video juga bisa, permainan juga bisa, semuanya jadi satu di situ. Sebetulnya sistemnya lengkap seperti itu. Nah, karena yang dipelajari banyak, karena waktu itu narasumbernya kan ada 2 Bapak Ibu. Nah, kebetulan sebagian besar adalah guru penggerak dan juga pengajar praktek. Jadi sudah menguasai agak cepat. Waktu itu saya ya sempat mengalami istilahnya agak, kalau kita enggak fokus gitu, ditinggal lihat HP sebentar gitu loh. Terus sampai sini gitu. Yang tadi gimana caranya gitu. Saya sampai tanya seperti itu. Jadi karena memang materinya itu banyak,
Jadi perlu waktu yang cukup dan juga fokus. Nah, karena isi dari yang dipelajari itu lumayan banyak, saya tidak akan menjabarkan secara keseluruhan, tapi saya hanya akan memberikan ilmu yang saya dapat kepada panjenengan, mungkin salah satu saja, bukan berarti yang lain tidak penting ya. Maksudnya yang lain nanti di luar acara ini panjenengan ingin belajar, monggo saya terbuka, artinya tidak di forum ini. Karena kalau di sini semua tidak akan cukup waktunya karena materinya banyak. Oke, langsung saja saya ingin memperkenalkan salah satu fitur yang ada di Moodle itu tentang video interaktif. Kalau selama ini panjenengan apakah pernah memberikan materi kepada anak berupa video di YouTube? Pasti pernah ya. Nah, kalau kita menampilkan video di YouTube, pasti videonya hanya menampilkan video di YouTube, jalan videonya, anak menyimak kan seperti itu. Nah ini kita membuat pembelajaran melalui video YouTube, tapi dengan elemen-elemen yang lain. Nah mungkin gitu. Mohon maaf, saya izin sambil duduk ya. Bebas kita. Langsung dari tempat saya persilakan. Oke, ini hasil dari yang saya kerjakan selama di sana Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa elemen, ada seperti materi. Nah ini kebetulan materi ada yang berbentuk tulisan, kemudian ada yang berbentuk PDF. Nah kemudian setiap materi ini bisa dikunci. Artinya begini, ketika anak-anak mempelajari materi satu sudah selesai, baru bisa lanjut ke dua. Kalau seandainya anak-anak, oh saya pengen lihat yang ini langsung ke proses perkembangan Islam di Indonesia, langsung ke materi 3, itu tidak akan bisa karena saya kunci mereka harus mempelajari materi 1 dan materi 2 terlebih dahulu. Jadi menggunakan LMS itu lebih terstruktur Bapak Ibu. Jadi runtun, misalnya kita dari bab 1, bab 2, bab 3 itu tidak bisa loncat ke sana sini. Terus anak-anak membuka materi itu kelihatan, dibaca saja, diselesaikan atau bagaimana itu bisa kelihatan. Oke, ini ada video interaktif. Nah ini kebetulan navigasinya saya disable Bapak Ibu. Jadi biasanya anak-anak kalau disuruh nonton video di YouTube, males lihatnya, langsung saya skip aja, saya cepat. Ini tidak bisa karena saya kunci. Jadi mau tidak mau dia harus melihat. Maaf ini suaranya tidak dengar. Yang penting prosesnya kita tahu aja. Nah ini pada menit kesekian itu saya selipkan kuis. Nah ini ada tulisannya pilihan ganda gitu. Nah di situ saya selipkan. Jadi ketika anak selesai melihat materi video dari menit sekian ke menit sekian, itu langsung ke pause otomatis. Mereka harus mengerjakan soal ini dulu. Nah ini mengapa agama Islam sudah diterima oleh warga lokal? Mereka harus menjawab terlebih dahulu.
Sebenarnya bisa jauh ini. Oke, cek. Oke, betul. Baru bisa lanjut. Nah, langsung jalan lagi videonya. Nah, yang diselipkan apa saja? Apakah hanya pertanyaan? Semuanya bisa. Kita bisa menyelipkan pertanyaan pilihan ganda, bisa menyelipkan pertanyaan isian, dan juga bisa menyematkan URL atau menyematkan link. Jadi misalnya membahas materi perkembangan agama Islam. Oh, kalau mau membaca lebih jauh, misalnya melihat di YouTube ya, kalau mau membaca materinya bisa klik link ini, bisa diarahkan seperti itu. Jadi anak-anak tidak asal sembarangan, dari kita bisa memastikan mereka betul-betul melihat video atau materi yang ada di video YouTube tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kalau yang lain, selain memberikan materi dalam bentuk PDF, kemudian dalam bentuk video YouTube, di aplikasi LMS kita juga bisa membuat permainan, kuis dalam bentuk permainan. Nah, ini saya kasih contoh, judulnya permainan Samudra Rempah. Nah, ini kayak permainan game, jadi anak-anak berusaha untuk mengambil nilai. Nah, sambil diselipkan pertanyaan. Sebetulnya kalau diaplikasikan di HP itu lebih seru juga. Misalnya ini, kemudian di sela-sela game itu juga bisa diselipkan soal. Jadi mereka tidak hanya, biasanya kalau kita kasih game kan seneng ya, anak-anak seneng, tapi nanti khawatir keasikan malah tidak belajar. Itu akhirnya diselipkan materi di sela-sela permainan. Seperti misalnya hal istimewa yang dimiliki OOC. Nah, baru lanjut main lagi. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu, berkaitan dengan LMS, digitalisasi pembelajaran menggunakan LMS Moodle. Berikutnya nanti di kesempatan berikutnya saya ingin memberikan materi ini kepada Bapak Ibu dengan praktek membuat pembelajaran di LMS seperti yang saya lakukan, baik itu materi dalam bentuk tulisan, kemudian PDF, membuat video interaktif seperti tadi, dan juga membuat permainan atau game. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Namun jika ada kata-kata yang kurang dan kurang berkenan, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sangat menarik? Bapak Ibu, kalau saya lihat tentang digital, itu sesuatu yang menarik. Ya, karena itu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Baik Bapak Ibu, pemaparan materi sudah selesai. Saya buka 2 sesi pertanyaan. Sesi 1, dua pertanyaan. Baik Bu Wiwi, yang kedua Pak Adi. Silakan berdiri Bu Wiwi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Bapak Ibu. Sehubungan tadi presentasi yang sudah disampaikan, memang salah satu LMS ini management system, salah satu platform atau sistem digital yang sangat mendukung bagi kita sebagai Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, dulu saya merasakan 80
siswa yang pelajar atau guru-guruan, sehingga harus mengerjakan di situ, harus membaca materi bisa berupa video, berupa gambar, kemudian kita mengerjakan, kemudian dievaluasi. Sebenarnya dari situ ada sistem pendahuluannya, di situ kita ada isi, kemudian ada evaluasi. Pertanyaan saya ini kita, sistem ini sebenarnya bagus apabila kita diterapkan di sekolah kita. Misalnya Bapak Ibu guru izin tidak masuk ada kegiatan apa gitu. Sehingga dengan aplikasi ini yang tidak harus sempurna, sehingga anak-anak itu mengerjakan dengan maksimal, tidak hanya berupa ulang, tapi mereka bisa membaca. Kemudian Bapak Ibu guru juga punya kegiatan untuk apa, mengecek benar tidak putra putrinya ini mengerjakan. Kemudian ada batas, memang ada batas atau deadline yang harus dikerjakan. Kalau terlambat berarti tidak bisa mengerjakan. Mungkin itu pertanyaan yang kira-kira bagaimana komitmen kita sebagai guru ya untuk meningkatkan pembelajaran. Salah satunya dengan sistem ini mungkin. Kemudian dan juga anak-anak sebagai peserta didik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Wiwi. Saya coba menjawab ya. Sistem LMS Moodle ini memang bagus dan bisa dibilang sangat lengkap. Kemudian ketika diterapkan di pembelajaran sekarang, sebetulnya kan kita tidak dalam masa pandemi ya, kan pembelajarannya sudah tatap muka. Mungkin ada sedikit pertanyaan di benarnya Bapak Ibu, kan kita sudah tatap muka, ngapain pakai LMS gitu. Nah ternyata LMS ini selain tadi saya sebutkan tujuannya adalah supaya materi kita, sistem kita itu lebih terstruktur dengan baik, itu salah satunya. Kemudian bisa juga kita gunakan pada saat kita tidak masuk atau izin, ada kepentingan, itu bisa menggunakan LMS. Karena selama ini kan kita memberi tugas yang biasanya lewat WA gitu ya, atau lewat kertas, kerjakan soal ini, halaman ini dan lain sebagainya, dikumpulkan gitu. Kadang kalau tidak dikasih kata dikumpulkan, ya tidak dikumpulkan. Bahkan diberi tulisan dikumpulkan saja masih ada saja yang tidak mengumpulkan gitu. Kalau lewat LMS itu kan kita bisa mengecek mereka benar-benar membaca enggak, mereka benar-benar mengerjakan enggak gitu, betul-betul diperhatikan apa enggak gitu. Kemudian gimana kalau kita untuk menerapkan? Nah, ini saya sedikit bercerita begini Bapak Ibu. Sebetulnya LMS Moodle itu memang berbayar, tapi hanya ada tapinya nih. Ada versi light-nya atau versi kecilnya yang gratis, namanya Moodle. Itu masih terkoneksi dengan Moodle. Memang ada beberapa fitur yang terbatas di Moodle, tidak sama dengan Moodle itu ada, tapi secara umum keseluruhan itu hampir sama seperti yang saya tampilkan tadi, bisa menampilkan materi, video, PDF dan lain sebagainya. Sip, oke, Pak Febri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini, Pak ya, guru, siswa dituntut untuk menggunakan digitalisasi semua Pak. Contoh kayak sekarang kita harus menggunakan apa itu Pak, TV, IFB ya, itu IFB ya teman-teman ya. Kita harus wajib gitu Pak ya. Yang kedua tadi dari Bu kita menggunakan LMS dan sebagainya. LMS itu Pak. Tetapi Pak, pada dasarnya Pak, siswa zaman sekarang itu pengetahuannya tidak lebih baik dari siswa zaman saya dulu sekolah. Iya Pak, beneran itu Pak. Dulu Pak, saya masih ingat betul Bu Ratna itu ngajar sejarah Pak. Siswa itu caranya itu cuma gurunya yang ceramah di depan Pak. Siswa itu mendengarkan. Tapi pengetahuannya lebih baik Pak.
Itu dari metode ceramah. Yang kedua dengan metode membaca, Pak. Disuruh membaca, kan Ibu Ratna dulu membacanya bebas, tak boleh di. Saya masih ingat di depannya papan tulis duduk suruh membaca, tapi harus hafal itu, Pak. Tapi di zaman sekarang ini siswa itu kita dibekali BI, terus ada yang RMS. Siswa itu pengetahuannya ya lebih bagus dari itu, Pak. Jadi pertanyaan saya untuk Bu Vita, bagaimana menanggapi perkembangan zaman yang kayak begini ini, dan mungkin ada solusinya, Pak, Bu Vita, untuk siswa-siswa SMA Negeri Kunir pada khususnya. Terima kasih, Pak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Febri, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang sekarang ini kan serba digitalisasi. Semuanya, semua hal itu pasti disangkut-pautkan dengan serba digital. Bahkan di pendidikan pun sekarang kita dituntut untuk serba digital, digitalisasi pembelajaran, ada pelatihan coding, AI dan lain sebagainya. Nah, cuma masalahnya adalah faktanya anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu yang metodenya masih ceramah, materi yang didapat itu ya maaf ya kasarnya yang masuk ke otak itu justru lebih banyak anak-anak yang metodenya dengan ceramah. Saya buat perumpamaan sederhana seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya bukan sederhana juga ya. Jadi gini, seekor burung yang punya banyak anak atau telurnya sudah menetas, itu kan tinggal di sarang burung yang anggap ada sarang burung di pohon. Ini bukan burung yang di kandang ya, tapi yang di, maksudnya bukan burung hias yang dibuat ini ya. Ada di dalam sarang burung, ada di pohon. Kemudian anaknya masih kecil-kecil, masih setelah menetas itu loh. Pertanyaannya adalah gimana anak-anaknya yang kecil itu masih makan. Cara masih makannya ibunya itu bagaimana? Kan dijuju kan, apa istilahnya dijuju ya? Ya nyari makan kan ibunya ya. Nah, setelah itu dilakukan beberapa lama, dikasih makan, disuapin, dijuju terus gitu, sampai sekiranya anak burung itu tadi sudah tumbuh, sudah bisa terbang sendiri, dia akan mencari makanan sendiri, betul? Benar ya? Oke. Sekarang saya kasih pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Andaikan anak burung yang baru menetas tadi langsung disuruh lepas nyari makan sendiri, bisa nggak? Nggak akan bisa ya? Nggak akan bisa nyari makanan, jangan cari makanan, mungkin bisa selamat aja belum tentu kan begitu. Nah itu saya buat perumpamaan seperti itu sama dengan pertanyaan yang diberikan Pak Febri tadi. Memang benar Bapak Ibu, harus kita akui transfer materi atau transfer pengetahuan dengan metode ceramah dengan sekarang yang kan banyak ya. Oh metode pembelajaran ini, media pembelajaran ini. Tapi materi yang mana itu tidak maksimal gitu. Justru maksimal ketika kita melakukan metode ceramah, betul ya? Betul. Tetapi dengan metode ceramah komunikasi itu hanya berlangsung satu arah. Sekarang kalau gurunya memberikan ceramah materi, murid akan mendapatkan materi dan dipelajari kan gitu. Kalau gurunya ada, kalau gurunya tidak ada, kalau gurunya tidak ada tidak materi yang didapat? Kalau di dalam kelas deh, kalau di dalam kelas, oke, gurunya ceramah, banyak ya, muridnya dapat pengetahuan. Kalau gurunya tidak ada, ya tidak ada pengetahuan yang didapat kan? Nah itu. Kalau seandainya menggunakan digitalisasi, kemudian menggunakan metode-metode belajar yang zaman sekarang kan, katanya tidak hanya mencari materi, tapi mengutamakan prosesnya, tidak hanya hasil tapi juga proses. Nah dalam proses itu sebetulnya anak-anak tidak hanya diberikan materi saja. Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk mencari materi. Digitalisasi pembelajaran
dengan kisah burung tadi ya, kalau langsung dilepas begitu saja ya nggak akan bisa gitu. Jadi dengan metode belajar yang sekarang serba digital dan lain sebagainya, anak-anak itu tidak hanya dituntut untuk belajar menerima, tapi diajari untuk bagaimana sih caranya mengolah, mencari materi dengan sendiri. Maksudnya bukan dengan sendiri, tapi diajari dengan media-media yang ada. Terus kalau nggak ada, gurunya dengan apa? Nah, makanya itu di kemudian dikenalkan yang namanya digitalisasi pembelajaran. Jadi ketika tidak ada gurunya pun anak-anak bisa mencari materi dengan sendiri. Kemudian dengan metode-metode pembelajaran seperti diskusi, kemudian mungkin ada model-model pembelajaran yang lain yang menuntut anak-anak berpikir kritis. Nah, akhirnya di situ yang dicari adalah bukan hanya materinya saja, tapi juga pola pikirnya anak-anak. Dengan metode pembelajaran yang menggunakan istilahnya HOTS, high order thinking skill, anak-anak itu dilatih skillnya, dilatih pemikirannya supaya jauh lebih berkembang. Jadi supaya bisa mandiri gitu. Apalagi kalau SMA, nanti setelah lulus SMA, misalnya mereka kuliah, itu kan sistem pembelajarannya kan lebih rumit lagi. Jadi mereka pola pikirnya juga diasah. Jadi itu yang paling penting poinnya adalah itu. Jadi digitalisasi pembelajaran, apalagi di era sekarang itu tidak hanya diharapkan memberikan transfer materi, tapi juga diasah skillnya. Apalagi kalau sekarang ada AI dan lain sebagainya, coding dan sebagainya, itu kan supaya pengetahuan anak-anak, skill anak-anak terhadap teknologi itu juga semakin baik. Karena mau nggak mau, Bapak Ibu, suka nggak suka, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita nggak mengikuti, kita yang ketinggalan. Mau nggak mau harus seperti itu. Sekarang contoh sederhananya, dengan pergi ke tempat makan, itu sekarang kebanyakan tempat makan itu tidak lagi menggunakan cash, tapi menggunakan QRIS atau kris. Bahkan ada menu, mungkin panjenengan ada yang pernah ke mie gacoan ya. Kalau kita di mie gacoan itu biasanya kalau kita mau makan di luar itu kan duduk, oh pesan ini nanti diantarkan kan gitu ya. Kalau sekarang kita ke contohnya misalnya mie gacoan, kita duduk di situ, di meja itu hanya ada scan barcode, kita scan, kita pesannya apa, kemudian diberi alat. Kalau pesanan kita sudah selesai, nanti bunyi bisa diambil sendiri. Nah ini kan kita tujuannya makan di luar, ini pengen enak, nggak masak di rumah, pengen makan di luar. Lah ternyata beli makan di luar, disuruh nulis pesanan sendiri, disuruh ngambil sendiri, kan gitu ya. Nah itu contoh sederhananya seperti itu. Kita boleh nggak suka dengan teknologi, apa sih metode seperti itu, tapi mau nggak mau memang harus mengikuti. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan sudah terjawab. Semoga Bapak Ibu bisa paham. Bukan masalah puas, bukan. Mas paham dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu kita. Bapak Ibu, sesi tanya jawab sudah berakhir. Ibu guru hebat juga pas. Demikian seluruh rangkaian kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, masih ada sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah? Kami persilakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu, Bu Lina juga ini. Jadi dari keterangan Bu Gita tadi, dan ini juga berhubungan dengan pengawas juga Pak Nanang, bahwa kita itu harus blended learning, Bapak Ibu. Paham nggak? Blended learning. Bukan blender, Blender lewat. sangat blender. Jadi gabungan antara